Hai adek, apa kabar? Kali ini kakak akan mendongeng kisah Nabi Musa alaihi salam. Seperti apa kisahnya? Yuk kita tonton videonya. Adek, ada yang tahu siapa Nabi Musa alaihi salam gak? Ayo, siapa? Iya, benar. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Pada zaman dahulu di negeri Mesir hiduplah seorang raja yang jolim dan sombong. Raja yang jolim dan sombong itu bernama Fir'aun. Siapa adik-adik namanya? Ada yang masih ingat? Ya, Fir'aun, benar. Salah satu kesombongan Fir'aun, dia mengaku-ngaku adik-adik. Mengaku-ngaku apa? Iya, dia mengaku-ngaku Tuhan. Astagfirullahaladzim. Gak boleh ya adik-adik seperti itu. Hingga pada suatu hari Fir'aun bermimpi melihat api membakar Mesir, tetapi tidak membakar Israel. Kemudian sang raja Fir'aun menanyakan arti mimpi itu kepada ahli nujum. Oh, itu suatu pertanda akan lahir seorang anak laki-laki bangsa Israel yang akan menjatuhkan tahta Baginda, kata ahli nujum kepada sang raja. Mendengar hal tersebut, sang raja menjadi ketakutan adik-adik. Fir'aun kemudian memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki bangsa Israel. Saking takutnya. Tapi ternyata ada seorang ibu adik-adik yang berhasil menjemunyikan anaknya, anak laki-lakinya. Ibu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan minta diberikan
petunjuk bagaimana cara menyelamatkan anaknya dari kejaran tentara Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk agar si ibu menghanyutkan bayi itu ke dalam keranjang dan memberi namanya Musa. Siapa adik-adik? Ya, betul, namanya Musa. Si ibu berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah anakku." Doa si ibu. Keesokan harinya, Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asyah. Ketika menemukan, si istri Fir'aun itu begitu takjub melihat wajahnya. "Aduhai, wajahmu sangat tampan. Jangan menangis ya, ibu akan membawamu ke rumah," kata Asyah dengan penuh kasih sayang. Sesampainya di istana, sang ratu memohon kepada Fir'aun, "Wahai paduka, mohon tidak membunuh bayi ini dan izinkan hamba untuk memeliharanya," kata Asyah kepada Fir'aun. "Sebenarnya aku keberatan sih," kata Fir'aun, "tapi gak apa-apalah." Begitu jawabnya. Kemudian Musa tinggal di istana, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa dipertemukan adik-adik dengan ibunya. Ternyata ibunya dijadikan pengasuh bayi istana oleh sang ratu. Ibunya begitu terharu melihat Musa. "Anakku, aku sangat rindu padamu. Alhamdulillah," kata perempuan itu dalam hati. Musa tumbuh menjadi seorang bangsawan istana hingga suatu hari dalam sebuah perkelahian, tanpa sengaja Musa membunuh seorang Mesir. Musa begitu ketakutan. Ia melarikan diri sampai ke negeri Madian. Kemudian Musa menikahi anak perempuannya Nabi Syuaib. Setelah 10 tahun, Musa akhirnya kembali lagi ke Mesir adik-adik. Dan dalam sebuah perjalanan di sebuah bukit Tursina, Musa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi dan diberi mukjizat bisa merubah tongkatnya
menjadi ular besar. Tangannya bisa menyilaukan. "Hai Musa, dengan 2 mukjizat dariku, pergilah engkau menemui Firaun dan perintahkan agar ia menyembah kepadaku." Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa. Tiba di Mesir, adik-adik, Musa mengajak Firaun untuk beriman kepada Allah. Namun Firaun berkata, "Tunjukkan kenabianmu," kata Firaun dengan marah. Pada suatu kesempatan, adik-adik, Nabi Musa pun memperlihatkan mukjizatnya. Tahu kan mukjizatnya, adik-adik? Ada yang tahu? Ya, benar. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar, kemudian memakan ular-ular kecil buatan para ahli sihir istana. Ternyata meskipun Allah telah menunjukkan kenabian Musa, Firaun yang sombong tetap saja ingkar, adik-adik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ajab dengan datangnya kekeringan dan hama belalang. "Aduh, tolong, banyak belalang, tolong!" teriak penduduk Mesir. Nabi Musa kemudian meninggalkan Mesir bersama para pengikutnya menuju negeri Syam. Setelah berjalan, akhirnya langkah mereka terhenti di hadapan laut yang luas membentang. Firaun dan bala tentaranya terus mengejar adik-adik. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa agar melemparkan tongkatnya. Dan seketika itu juga laut yang luas terbelah menjadi 2. Sedangkan Nabi Musa dan para pengikutnya dapat menyeberangi lautan dengan mudah. Tapi tidak begitu dengan Firaun dan pasukannya. Apa yang terjadi? Coba adik-adik tahu nggak? Ya, sampailah Nabi Musa dan para pengikutnya di seberang. Sedangkan Firaun dan tentaranya masih berada di tengah lautan. Kemudian Nabi Musa kembali mengangkat tongkatnya. Maka lautan yang terbelah kembali menyatu dan tenggelamlah Firaun bersama bala tentaranya. Demikian adik-adik kisah Nabi Musa alaihissalam. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, untuk menonton dongeng-dongeng yang lainnya. Sampai jumpa.